Dia kalau menjadi hanya hiburan, mungkin tidak akan seluar biasa itu. Tapi ini bukan lagi hiburan, ini sudah menjadi budaya dan akhirnya pelan-pelan akan mengakar menjadi kultur di bangsa kita. Sekarang kalau kita lihat kemanapun konten-konten itu lagi tidak lagi mempersoalkan terhadap isi. Enggak penting isinya. Yang penting apa itu? Hooknya gitu. Yang penting di depannya bisa membuat orang penasaran dan lain-lain. Macam-macam lah. Artinya, bangsa kita sudah tidak penting lagi dengan isinya, gitu. Dia tidak akan melihat isi sesuatu sampai habis. Di depan saja kalau sudah berbau pendidikan, sudah berbau edukasi, atau berbau yang ramah, itu lebih banyak di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Zefrizon Channel. Saya ingin menganalisa sesuatu, tapi yang mungkin banyak orang yang nggak akan setuju. Tapi ya coba saja kita analisa. Kenapa banyak orang yang nggak setuju? Karena banyak orang yang menyatakan bahwa itu hanya sekedar hiburan. Dan bahkan kalau kita lihat di banyak komentar, orang-orang pada mencemooh misalnya, wah kaum tua, kaum tua, kaum tua, namanya mereka hanya sekedar hiburan kok, gitu. Nah, saya mau analisa apa saat ini? Ya, budaya di Indonesia khususnya budaya joget, budaya shopping, dan lain-lainnya. Kalau kita lihat tren-tren di media sosial itu yang lebih seringnya tuh kayak hook dan lain-lain. Nah, saya mau analisa dalam segi kita bicara detail ya, berdasarkan algoritma. Saya bukan tidak sepakat dengan apa yang menjadi budaya saat ini seperti joget lah, shopping lah, kemudian hal-hal yang menurut saya bahkan lebih banyak itu unfaedah ya. Tapi ada juga beberapa yang berfaedah, tapi ya banyaknya itu tidak berfaedah sama sekali. Kita bahas dari sisi algoritmanya. Nah, kalau secara algoritma, algoritma itu kan media sosial akan menyebarkan apa yang kita buat ke video-video yang kita buat kepada banyak orang, beberapa orang, dia akan melihat apakah orang tersebut menyukai atau tidak. Ketika orang tersebut menyukai, maka secara otomatis dia akan menyebarkan ke lebih banyak. Semakin banyak yang suka, maka dia akan lebih banyak lagi menyebarkan. Nah, saat ini kita bisa lihat bersama bahwa konten yang viral. Jadi kita bukan menyudutkan baik di kalangan pendidikan dan di mana-mana, bukan menyudutkan soal hiburannya, tapi coba kita analisa bersama bahwa sekarang ini ketika jauh lebih banyak konten-konten yang tidak berfaedah itu viral, itu menunjukkan itulah bangsa kita gitu. Kenapa saya katakan itu bangsa kita? Sekarang ini orang dan kita semua berlomba-lomba, kecuali insya Allah ya Zefrizon Channel tetap apapun yang terjadi tetap saya hanya ingin mengedukasi dan memberikan motivasi atau berbagi bersama kita. Semoga apa yang saya berikan semuanya bisa bermanfaat untuk kita ya. Tapi banyak kita sebenarnya sekarang ini tertarik dengan hal-hal yang kadang-kadang sudah lagi tidak memiliki malu, kemudian hal-hal gila yang luar biasa. Kenapa berlomba ke situ? Karena algoritma itu menyukai itu. Nah, pertanyaannya, apakah algoritma yang salah? Nah, algoritma itu tidak pernah salah, kawan. Jadi yang dilakukan algoritma itu berdasarkan apa yang paling kita sukai. Ketika algoritma membaca bangsa Indonesia itu menyukai joget-joget, walau hanya 15 detik, tapi itu yang paling kita sukai, maka algoritma mendeteksi bangsa Indonesia itu sukanya itu. Sehingga video-video itulah yang akan banyak tersebar kemana-mana. Nah, kemudian apalagi banyak lagi konten-konten yang akhirnya semua orang berlomba menjadi gila. Kenapa? Karena memang hal-hal gila sekarang itu jauh lebih suka ditonton. Jauh lebih asik kalau ditonton, ya begitu ya, kata kita semua. Tapi nanti mungkin saya akan dikatain bahwa wah ini kaum tua, ini hanya hiburan, hanya hiburan. Kembali lagi, dia kalau menjadi hanya hiburan, mungkin tidak akan seluar biasa itu. Tapi ini bukan lagi hiburan, ini sudah menjadi budaya dan akhirnya pelan-pelan akan mengakar menjadi kultur di bangsa kita. Bahkan sekarang kita lihat bersama, yang menjadi penting di media sosial itu bukan perkara isi. Sekarang kalau kita lihat kemanapun konten-konten, itu lagi tidak lagi mempersoalkan terhadap isi. Enggak penting isinya. Yang penting apa itu? Hooknya gitu. Yang penting di depannya bisa membuat orang penasaran dan lain-lain. Macam-macam lah. Artinya, bangsa kita sudah tidak penting lagi dengan isinya gitu. Dia tidak akan melihat isi sesuatu sampai habis. Di depan saja kalau sudah berbau pendidikan, sudah berbau edukasi atau berbau yang ramah itu lebih banyak di skip. Tapi alhamdulillah ada beberapa ulama-ulama kita yang bisa viral ya. Artinya masih banyak juga masyarakat Indonesia yang menyukai contoh kayak Ustadz Abdul Somad, kemudian Adi Hidayat dan lain-lain. Itu masih menjadi tontonan-tontonan yang sangat disukai. Alhamdulillah di situ. Tapi jauh lebih disukai yang bersifat hal-hal yang anfaedah saya rasa. Nggak tahu saya apa itu faedahnya. Dan parahnya lagi saat ini itu lebih dikatain sebagai prestasi gitu. Nah, ini prestasi. Jadi saya bingung di mana sisi prestasi untuk hal yang seperti itu.
akhirnya tidak menutup kemungkinan, akhirnya semua orang akan berlomba-lomba untuk menunjukkan tubuhnya yang bagus, tubuhnya yang mungkin sempurna, gerakannya yang lihai dan segala macam. Tapi coba kita kembalikan ke hati nurani kita semuanya sebagai orang tua ya. Saya juga orang tua. Apakah saya mau menyebut bahwa itu adalah sebuah prestasi? Tidak. Ketika pun anak saya itu berhasil mencapai puluhan juta followers atau puluhan juta subscriber ya, tapi dengan dia harus memamerkan tubuh dan hal-hal yang terkadang sudah tidak memiliki rasa malu, maka saya akan lebih memilih dia tidak jadi apa-apa. Ini bicara hati nurani dan doa ya, sebagai orang tua. Karena memang fondasi hidup yang paling utama, jalan hidup yang paling utama itu adalah agama. Nah, ini tidak boleh dilepaskan. Nah, kemudian jadi di situ hal yang pengen saya analisa. Jadi kalau dikatakan bahwa kita tidak sepakat dengan itu tidak, tapi ini sudah berlebihan saya rasa, sudah sangat luar biasa gilanya. Video ini bukan bermaksud untuk menghujat ataupun apapun tidak, tapi saya hanya berbagi dan sharing mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat walau satu dua orang yang mendengar, tapi mungkin bisa lebih berarti kepada satu dua orang ini. Kita harus jujur secara hati nurani bahwa memang saat ini memang kepintaran, skill, wawasan dan lain-lain itu tidak berarti. Orang lebih banyak berlomba terhadap hal-hal yang lebih gila dan bahkan kadang-kadang ya mohon maafnya harus membuang rasa malu dan lain-lain. Bahkan tidak sedikit yang sangat saya sesalkan. Sekarang ini media sosial itu tidak tentu arah lagi untuk berjalan kemana. Media sosial juga sudah tidak menentu arahnya. Banyak dia sudah menjangkau ke anak-anak di bawah umur. Nah, tanpa memandang ini, konten-konten itu nggak peduli. Yang penting dia dapat followers, dapat viewers, dapat like, dapat komen. Nah, gitu. Bahkan terkadang banyak perkataan-perkataan yang tidak seharusnya dan tidak sepantasnya diucapkan, tapi diucapkan dan itu bersebar begitu saja. Ini kan menjadi ancaman sebenarnya buat kaum muda, menjadi ancaman bagi anak-anak di bawah umur. Dan sekarang ya kita para orang tua harus ekstra ketat, ekstra lebih memperhatikan anak kita masing-masing. Terhadap hal ini bisa dikatakan bahwa wah itu kan salahmu sebagai orang tua, kau kasih handphonenya apa itu kan salahmu, harusnya kau yang lebih tengok, batasin kontennya. Kalian juga sebagai orang tua mau tidak disalahkan seperti itu, sama dengan budaya yang terjadi saat ini. Terkadang kita suka terhadap sesuatu yang tidak baik, tapi kita tidak mau anak kita. Kita harus sadar bahwa ketika kita mendukung sesuatu yang tidak baik, maka itu juga akan terjadi di sekeliling kita. Mungkin sekeliling kita yang akan menjadi pelaku-pelakunya suatu saat nanti. Jadi itu tadi yang saya ingin berbagi kepada kita semua, bahwa sesuatu yang harus kita sadari, yang mungkin belum banyak dari kita tahu bahwa algoritma itu menjangkau rasa suka. Algoritma itu bisa menggambarkan satu bangsa itu sukanya apa gitu. Nah, kalau sekarang algoritma itu yang paling ngetren itu ya tadi yang saya katakan dari tadi, hal-hal gila dan shopping ya terutama. Mungkin kalau yang bersifat edukasi, wawasan, intelektual, kemudian skill dan lain-lain itu masih di bawah itu semua. Itulah yang saya ingin berbagi. Mungkin ini juga banyak orang, saya sadar bahwa banyak orang yang tidak menyepakati ini ya. Banyak orang yang akan mengatakan bahwa untuk terkenal itu penting, bangga untuk anaknya terkenal ataupun keluarganya terkenal, bahkan dengan cara apapun gitu. Yang penting dia bangga. Banyak orang yang begitu. Nah, mungkin tidak sepakat juga dengan video ini. Yang itu nggak ada masalah. Memang kepala orang itu berbeda-beda. Saya menyampaikan apa yang menurut saya yang mungkin bisa menjadi bermanfaat ke banyak orang, satu atau dua orang itu tidak masalah. Karena memang di dalam agama saya juga sampaikanlah walau satu ayat selama itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, mudah-mudahan kita sadar, kita juga mulai mengatur algoritma tontonan kita, mulai jangan hanya memarahi anak-anak, jangan hanya memarahi ini sama dengan halnya sholat. Jangan memarahi anak sholat ketika kita tidak sholat. Jangan memarahi anak yang tidak baik ketika juga kita mencontohkan sesuatu yang tidak baik. Nah, ketika algoritma handphone kita dipegang oleh anak yang dilihat dia shopping atau tubuh-tubuh yang nggak bagus kalau bagi kita yang laki-laki ya, ataupun bagi ibunya ya joget-joget yang aneh-aneh gitu ya. Terkadang kan kita nggak sadar bahwa handphone kita juga dipegang oleh anak, tiba-tiba dia buka. Nah, dia kan akan mengikuti algoritma yang ada di handphone kita tuh. Apa yang dibukanya itu ngikutin algoritma handphone kita yang sesuai dengan kebiasaan yang kita buka. Jadi kalau yang kita buka biasanya itu adalah edukasi, kemudian yang kita buka biasanya adalah ceramah, mungkin dia akan lebih banyak muncul yang itu. Nah, itulah sistem algoritma di handphone kita. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan satu lagi yang terakhir bahwa bukan hanya bangsa itu ya berasal dari individu-individu kita semua ya. Jadi ketika kita berbicara satu bangsa itu kulturnya dan budayanya seperti itu, maka sebenarnya individu kita semua juga seperti itu. Ya mungkin termasuk saya. Video ini juga bukan untuk kita semua, tapi juga untuk diri saya. Mudah-mudahan saya juga bisa ke arah yang lebih baik ke depan, lebih menyukai hal-hal yang bersifat edukasi dan wawasannya, yang mungkin lebih menunjang kerohanian terhadap keagamaan dan lain-lain. Mari bersama
Kita jaga seluruh kaum muda, terutama keluarga kita masing-masing. Kita tidak usah lihat orang lain dulu, kita coba lihat keluarga kita masing-masing. Mari sama-sama, saya juga punya keluarga, makanya saya mengatakan mari sama-sama kita menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, untuk bisa mengarahkan mereka bahwa ada hal yang jauh lebih penting daripada itu semua. Agamanya itu jauh lebih penting, pendidikannya jauh lebih penting, wawasannya jauh lebih penting, dan skillnya jauh lebih penting. Karena terhormat dalam dunia pendidikan, terhormat karena wawasan, terhormat karena kepintaran, terhormat karena kebijaksanaan, itu selalunya bertahan lama. Bahkan sampai tubuhmu pun tiada, kita sudah tidak ada pun lagi hidup di dunia, terkadang dia masih dikenang oleh orang lain, tapi ketika kita berhasil bukan karena itu, karena sesuatu yang tidak berfaedah, percayalah, sebentar saja orang akan lupa. Lantas apa yang kita mau cari? Followers kita bahkan 100 juta, 200 juta followers pun ketika tubuh ini sudah tidak ada, ya maka itu tidak akan berarti apa-apa. Berbeda mungkin dengan kepiawaian otak kita ya. Saya contohkan Adi Hidayat, Abdul Somad, kemudian mungkin Felix Yao, kemudian mungkin yang sisi edukasi-edukasi yang lainnya. Ketika mereka sudah tidak ada, itu akan dikenang oleh bangsa ini. Kembali lagi, mari bersama-sama kita mengatur, kita lebih menyukai konten-konten yang mungkin lebih banyak isinya ya, daripada hanya sekedar tipuan-tipuan di depan. Ya di depan tipuan gitu, ternyata isinya ya aneh-aneh. Di depan hanya untuk memancing kita untuk melihat saja gitu. Karena disitulah kunci utama konten kita bisa tersebar luas gitu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.